Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya pada pagi hari ini? Apakah baik? Baik. Alhamdulillah ya. Udah pada sarapan semua anak-anak? Belum. Aduh, ngapa belum sarapan? Kepagian. Ada yang pagian, ada yang telat bangun ya. Ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak, alangkah lebih baiknya kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Baik, membaca Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang terkait adab terhadap guru. Nah, sebelum Bapak melanjutkan tentang materi adab terhadap guru, apa yang ada di benak pikiran anak-anak tentang adab terhadap guru? Sopan santun. Nah, sopan santun, Tata krama. tata krama. Apa ada lagi? Baik, apa yang anak-anak katakan tadi, sopan santun, tata krama itu benar sekali ya. Jadi anak-anak, adab. Nah, adab itu adalah suatu perilaku atau kebiasaan seseorang yang dimana adab ini adalah terutamanya adalah perilaku anak-anak ya, perilaku terhadap guru. Baik, kita lanjut saja. Nah, jadi anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu yang pertama, memahami pengertian adab terhadap guru. Nah, jadi untuk anak-anak harus penting untuk memahami adab ya terhadap guru. Yang kedua itu menyebutkan bentuk-bentuk adab, dan yang ketiga membiasakan sikap hormat terhadap guru. Baik, untuk selanjutnya. Nah, sebelum Bapak lanjut, siapa yang bisa menyebutkan pengertian adab terhadap guru? Di sini. Kalau nggak ada, Bapak tunjuk. Untuk saudara-saudara, apa itu pengertian adab terhadap guru? Pengertian adab terhadap guru yang saya ketahui yaitu tentang sopan santun. Ya, lagi. Terus serta menjaga taat terhadap guru. Contohnya seperti tidak bersuara keras ketika guru menyampaikan materi. Ya, benar sekali. Jadi, anak, pengertian adab terhadap guru, adab terhadap guru adalah suatu sikap hormat, santun, taat, dan menjaga sopan santun sebagai peserta didik. Nah, sebagai peserta didik itu penting untuk beradab kepada guru anak-anak ya. Baik, untuk selanjutnya. Nah, jadi dalam Al-Quran itu ada dalil Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu. Nah, jadi anak-anak, seseorang yang beriman atau berilmu maka itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk selanjutnya menuntut ilmu dan menghormati guru merupakan akhlak mulia. Nah, jadi sangat pentingnya kita sebagai makhluk Allah
berilmu dan menghormati guru, maka mendapatkan akhlak mulia dari Allah. Baik, untuk selanjutnya, nah ini yang paling penting harus kita pelajari, itu bentuk-bentuk adab terhadap guru. Nah, yang pertama itu ada salam, memberi salam. Nah, gimana sih contoh memberi salam? Assalamualaikum. Contoh memberi salam kepada guru. Tadi ya udah kita contohkan dari awal, yang dimana guru mengucap salam dan anak-anak sekalian itu meresponnya dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi selebihnya, Pak, gimana sih Pak kalau kita berjalan di depan guru? Nah, ini harus dapat kita ketahui ya nak ya. Kalau kita berjalan di depan guru, maka kita harus menundukkan badan. Jangan seolah-olah berjalan kayak tidak ada salah gitu. Baik, untuk selanjutnya itu mendengarkan saat guru menjelaskan. Nah, yang kedua ini sangat penting. Gimana Pak contoh adab terhadap guru itu mendengarkan saat guru menjelaskan. Nah, seperti ini. Kalau guru lagi menjelaskan, maka anak-anak itu harap mendengarkan. Baik, selanjut aja untuk selanjutnya itu berbicara sopan. Maka bicara sopan ini sangat penting bagi peserta didik. Itu harus ada adab berbicara sopan terhadap guru. Seperti apa sih Pak untuk berbicara sopan kepada guru? Ya, jangan seolah-olah ada kata-kata membentak guru atau kata-kata kasar terhadap guru. Itu adalah salah satu cara kita berbicara sopan kepada guru. Selanjutnya itu mengerjakan tugas. Nah, ini mengerjakan tugas ini adalah suatu adab terhadap guru juga anak-anak ya. Baik, untuk yang selanjutnya itu mematuhi nasihat guru. Nah, ini kebanyakan biasanya banyak anak-anak sekalian yang dinasihati guru masih tetap melawan di belakangnya. Nah, jadi salah satu bentuk adab terhadap guru ini salah satunya itu mematuhi nasihat guru. Maka apa yang guru nasihati untuk peserta didik harap dipatuhi, tidak boleh dilawan. Baik, lanjut saja. Ini ada hikmah adab terhadap guru. Yang pertama itu ilmu menjadi berkah. Yang kedua disayangi guru. Yang ketiga menjadi pribadi berakhlak. Yang keempat suasana belajar nyaman. Nah, gimana Pak ilmu menjadi berkah? Maka kita beradab kepada guru itu yang pertama, apa ilmu yang sudah disampaikan oleh guru itu menjadi berkah. Yang kedua itu disayangi guru. Nah, kalau kita adabnya bagus pada guru, maka pastinya kita disayangi guru. Baik, untuk lanjut saja. Nah, di sini Bapak akan memberikan gak jauh-jauh dari pertanyaan ya kepada anak-anak. Yang pertama itu mengapa kita harus menghormati guru menurut ajaran Islam, jelaskan dengan bahasa anak-anak sendiri ya. Yang kedua itu jika kamu melihat teman berbicara kasar atau tidak sopan kepada guru, apa yang akan kamu lakukan, mengapa? Nah, untuk sebelah yang cowok, tolong kerjakan soal yang mengapa kita harus menghormati guru menurut ajaran Islam, jelaskan dengan bahasamu sendiri. Dan yang cewek, jika kamu melihat teman berbicara kasar atau tidak sopan kepada guru, apa yang akan kamu lakukan, mengapa? Baik, untuk kepada anak-anak sekalian,
bahwasanya seorang guru harus dihormati. Kenapa harus dihormati? Karena mereka mengajarkan ilmu, pembelajaran, pengetahuan untuk kita tahu, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Terus mengapa kita harus menghormati guru? Karena mereka juga orang tua kita di jenjang pendidikan. Mungkin itu Pak yang saya tahu. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya kepada Nak Satrio. Baik, selanjutnya untuk perempuan, boleh siapa yang mewakili untuk menjawab pertanyaan dari Bapak tadi? Baik, untuk Saudari Widya, dipersilakan. Gimana jawabannya? Menurut saya menegurnya Pak. Nah, Menegurnya, tapi menegurnya dengan sopan tapi Pak. Masih ada yang lain? Udah itu aja. Baik, kalau ya tidak ada yang salah ya untuk jawabannya, semuanya benar. Baik, mungkin Bapak rasa cukup. Mungkin Bapak simpulkan sedikit untuk materi kita pada hari ini tentang adab terhadap guru. Baik, adab terhadap guru itu adalah suatu sikap hormat, santun, taat, dan menghargai guru sebagai orang yang membimbing serta mengajarkan ilmu dalam Islam. Menghormati guru merupakan bagian dari akhlak mulia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi sikap tersebut dapat diwujudkan dengan memberi salam, berbicara sopan, mendengarkan penjelasan guru, mematuhi nasihatnya, serta mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab dengan membiasakan adab yang baik kepada guru. Peserta didik akan memperoleh ilmu yang bermanfaat, menjadi pribadi yang berakhlak